Bapak Surgawi, kami mau mendengar isi hati Tuhan pada malam hari ini. Berkata-katalah kepada kami, sekalipun kami saling terpisah dalam ruang dan waktu, tetapi kami tahu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Urapi firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan, amin. Shalom saudara, shalom Bapak Ibu, Pak Gembala, Pak Johannes, Ibu Rita. Pelan-pelan kondisi melar, ya PPKM kita ini. Lama kita tidak berjumpa. Kabar baik dari saya di Semarang. Saya percaya kabar baik juga buat Bapak Ibu, baik yang ada di Jakarta, di Nabire, Papua, Kalimantan. Ini kul gabungan. Ibu Kim menghubungi saya beberapa waktu yang lalu, dan saya langsung bersedia karena memang tidak ada kegiatan, dan saya juga sudah kangen kepada Bapak Ibu. Betapa beruntungnya kita memiliki teknologi Internet of Things, IoT, dapat membuat kita saling terhubung seperti ini. Artinya tidak ada hambatan bagi kita untuk bisa berjumpa satu dengan yang lain. Seharusnya situasi ini juga membuat kita berpikir bahwa hal-hal eksternal apapun di luar kita tidak boleh menjadi alasan yang menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Ya, nyatanya pakai Zoom aja kita bisa terkoneksi satu dengan yang lain. Saya percaya kita juga harus dan sedang dilatih oleh Tuhan di dalam situasi seperti ini untuk terhubung dengan Dia. Teruji. Ada maksud Tuhan. Masih ingat ketika bangsa Israel malam hari sebelum mereka keluar dari Mesir dan memasuki padang gurun dituntun oleh Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka? Mereka harus berada di dalam rumah. Sebab keselamatan ada di dalam rumah. Tidak boleh keluar rumah. Yang keluar mati. Dan saya percaya ini adalah refleksi bagi kita. Betapa pentingnya hari-hari ini kita stay at home. Betapa pentingnya. Kenapa di dalam rumah kita berjumpa kembali dengan suami, istri, anak. Kita beraktivitas, say hello, melihat wajah satu dengan yang lain, sampai bosan rasanya. Tapi itulah yang Tuhan maksudkan. Ya, yang Tuhan maksudkan. Tidak hanya datang, berangkat pagi, pulang malam, tidur, selesai. Besok lagi seperti itu. Ada maksud Tuhan, karena Tuhan sedang melatih hidup kita untuk memasuki sebuah fase baru di mana hidup ini tidak akan pernah sama lagi. Saya harus memberitahu kepada saudara, kita tidak akan pernah bisa sama lagi seperti sebelumnya. Sistem dunia sudah berubah. Sistem keagamaan kita sudah berubah. Ya, cara kita terhubung secara sosial juga sudah berubah. Cara belanja sudah pakai online semua. Ya, berkomunikasi semua suka based on digital. Saya harap walaupun kehidupan kita berubah, tapi cara kita terhubung dengan Tuhan tidak boleh berubah. Ya, apa? Doa. Doa nggak ada doa digital ya. Jangan panjatkan doa di internet, jangan panjatkan doa di Facebookmu atau di status WA-mu. Tuhan nggak dengar. Nggak dengar. Mohon maaf, nggak ada gunanya. Tuhan tolonglah aku, tolonglah hambamu ini. Enggak, itu modus itu. Kalau ada di media sosial doa-doa begitu itu modus. Sebab Tuhan hanya mendengar doa yang lain dari perkataanmu. Berdoalah demikian kata Tuhan. Jadi speak, bicara, sampaikan doa itu. Tapi hari ini kita tidak berbicara tentang topik doa. Kita akan melihat ayat yang sangat favorit dan sangat mengena di dalam hati kita setiap kali kita mungkin mendapat ayat itu setiap awal tahun. Di dalam ayat emas. Buka kitab saudara, Yesaya pasal 40 ayat 31. Buka kitab saudara dalam Yesaya pasal 40 ayat ke-31. Saya pernah mendapatkan ayat ini sebagai ayat emas saya sekali seumur hidup. Sejak itu saya tidak dapat lagi ayat ini. Oke, mari kita baca sama-sama walaupun kita tidak saling mendengarkan. Kita akan baca sama-sama Yesaya pasal 40 ayat 41. Kita akan lihat, kita akan kupas ayat ini sebagai berkat buat kita malam ini. Kita baca sama-sama, 2, 3. Tetapi
Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, apa saudara? Mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang percaya firman Tuhan bilang amin. Saudara, kita bisa membagi dua kelompok ayat ini. Ini pertama, ya. Dua kelompok, dua bagian besar dalam ayat 31 ini, yaitu kelompok sebab, kategori sebab, dan yang kedua kategori akibat. Artinya, akibat ini hanya bisa terjadi, hanya bisa kita alami kalau kita melakukan dulu yang pertama, sebabnya. Makanya disebut ayat ini, perikop ini sebagai perikop cara menulisnya secara teologis, menggunakan dosen, toh. Jadi sebab akibat. Jadi genrenya itu seni menulisnya itu, penulisnya itu di kalimat pertama memberikan syarat, maka di kalimat-kalimat berikutnya memberikan konsekuensi. Artinya konsekuensi ini akan engkau alami kalau engkau terlebih dahulu melakukan syaratnya. Dan ini pola, ini sebenarnya adalah pola yang lazim dilakukan oleh para penulis-penulis Ibrani. Ya, mereka selalu kalau sudah menyangkut praktis kehidupan, kalau sudah menyangkut cara hidup secara real di dunia atau cara hidup rohani kita, maka mereka selalu dengan gaya sebab akibat. Lakukan ini maka akibatnya seperti ini. Saya harap bagian pertama ini jelas. Mari kita lihat apa kelompok yang pertama yang disebut dengan sebab. Di dalam kalimat yang pertama di situ dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. That's it. Ya. Ingat itu. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang-orang. Perhatikan. Di situ bicara tentang jamak. Bukan orang. Personal. Tidak. Orang-orang. Orang-orang yang dimaksudkan di sini apa? Kumpulan. Community. Komunitas. Fellowship, keterlibatan kita with others, dengan yang lain. Itu yang disebut dengan orang-orang. Maka ketika Bukim menghubungi saya, Pak Sony, Pak Johannes Anwar meminta untuk begini. Wah, cool, oke. Itu kumpulan. Maka jangan pernah tinggalkan kumpulanmu, my friend. Jangan pernah tinggalkan kumpulanmu. Ketika kita sedang dikurung di rumah, itu kumpulan kita. Unit terkecil dari tubuh Kristus di dunia adalah keluarga. Dan tubuh Kristus di dunia is a church, gereja. Dan sekarang Tuhan membawa kita dalam unit terkecil itu. Jangan lupa, berkat pertama di dunia adalah berkat atas keluarga. Diberikan kepada Adam dan Hawa. As a family. Unit terkecil dari gereja, dari tubuh Kristus. Kumpulan. Secara rohani, ketika Anda memiliki program cool, Tuhan sedang membawamu untuk berada di dalam kumpulan. Perhatikan tukang sate. Ketika dia mau menambah panas pada tempat bakarnya, dia mengambil arang yang masih hitam, yang masih dingin, dia taruh di dalam aglo. Apa yang terjadi? Nunggu tidak beberapa lama kemudian arang itu berubah jadi merah. Kenapa? Karena panas. Kenapa panas? Karena dia berada di dalam kumpulan. Halo? Dia berada dalam kumpulan. Mungkin ya cara kita berkumpul hari-hari ini sudah berubah loh saudara. Kita tidak akan pernah sama lagi. Kita tidak bisa berkumpul lagi dalam bangunan yang besar. Ya. Walaupun itu kerinduan saya sebagai gembala juga. Tapi sepertinya tidak akan pernah terjadi lagi. Sampai virus ini akan hilang. Itulah kekuatan fellowship anak Tuhan. Jadi cara kita berkumpul sekarang diubah secara digital. Seperti hari ini. Kita berkumpul. Inilah kumpulan. Tempat kita terbakar. Pujian, penyembahan, doa. Orang-orang.
Jangan tinggalkan kumpulanmu. Kekristenan itu memiliki ciri utama, yaitu kumpulan. Agama Kristen itu bukan agama personal, tapi agama komunitas. Justru di saat-saat seperti ini, kita harus berada di dalam kumpulan kita. Karena di dalam kumpulan itu kita mendapat topangan, kita mendapat support, kita saling memantau satu dengan yang lain. Ya, seperti kesaksian Pak Hasniel tadi. Dia sendirian tapi tidak merasa sendiri. Karena ada orang-orang yang memperhatikan dia. Ketika kami di Semarang sedang dalam level PPKM level 4. Sebelum ada begitu, saudara, Semarang itu merah. Red semua, red. Sama dengan Jakarta. Ya. Jemaat juga pada kena. Saya telepon, bagaimana kabarmu? Sudah baikkah? Sudah sehatkah? Saya doakan. Supaya jangan sampai dia tanpa sengaja karena penyakitnya terlepas dari kumpulan orang-orang. Ini loh, saudara. Pastikan diri saudara, selama masa pandemi ini, selalu berada dalam kumpulan. Itu kunci keselamatan. Ketika malam Paskah pertama terjadi di Mesir, mereka disatukan di dalam kumpulan as a family, keluarga. Domba-domba, kenapa satu domba tersesat dan 99 yang lainnya berada di jalur yang aman? Karena yang satu meninggalkan kumpulan. Halo? Amin, saudara. Ini penting. Jadilah bagian dari kumpulan. Tetapi orang-orang, ya, kumpulan itu ngapain? Ngapain? Bergosip. Hahaha, hihi. Apa itu lagi? Apa kita? Selfie. Kumpulan kayak gitu. Atau kumpulan belanja. Bukan. Kumpulan untuk menanti-nantikan Tuhan. Di sini jelas sekali Yesaya menulis orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan menanti-nantikan Tuhan? Ketika kita membayangkan kata ini, kata menanti-nantikan Tuhan, dengan cepat kita bisa mengimajinasikan sebuah halte bus, lalu ada orang menunggu di situ, dan sebentar lagi kemudian busnya datang, dan dia naik. Apakah demikian? Tidak, saudara. Bukan menunggu. Menanti-nantikan di sini bukan menunggu. Seharusnya, ya lebih tepat terjemahannya terikat bersama. Tetapi orang yang terikat bersama, nah, bukan menanti-nantikan seperti menunggu. Kata menanti-nantikan di sini dalam bahasa Aramaik itu adalah terikat bersama, binding together. Seperti Bapak Ibu, ini Alkitab, arti Alkitab berlembar-lembar kecil, untuk membuat lembaran ini utuh, maka mereka dijilid di sini, terikat bersama. Dia menjadi bagian satu dengan yang lain, komplementer, terikat bersama. Itu yang disebut dengan menanti-nantikan Tuhan. Binding together. Maka jangan nyempal. Kalau nyempal nanti jadi satu domba yang hilang. Ya kalau Tuhan cari. Kalau nggak cari, mau apa? Lalu Anda berkata setiap domba yang hilang pasti dicari Tuhan. Oh ya, pasti Tuhan yang cari. Gembalamu belum tentu cari kamu. Jangan nyempal. Menanti-nantikan Tuhan di situ artinya menyatu, menjadi bagian yang saling terikat satu dengan yang lain. Makanya marilah homogen di dalam kul saudara. Marilah homogen di dalam status kejemaatan Anda. Marilah homogen di dalam keluargamu, familimu, saudara. Marilah homogen dengan semua itu. Itu adalah maksud Tuhan buat kita hari-hari ini. Supaya kita menjadi bagian homogen
satu dengan yang lain. Bukan bagian yang aneh. Bukan bagian yang terpisah sendiri. Bukan jadi orang yang menjaga jarak. Selain binding together, arti kata menanti-nantikan Tuhan di sini adalah memiliki ekspektasi yang sama. Nah, orang-orang yang memiliki ekspektasi yang sama. Ekspektasi itu adalah harapan yang sama. Bisa. Ekspektasi itu adalah tujuan yang sama. Ekspektasi saya begini, mau begini. Target yang sama. Lebih tepat bisa begitu. Ya. Orang-orang, komunitas. Jadi apa ekspektasimu ketika berada di dalam kul? Apa ekspektasimu sebagai jemaat? Yang ini saya itu nggak bisa loh. Nggak bisa menyaingi gerak kaki langkah gembalamu ini. Memang itu panggilan beliau itu. Nanti saya tanya, ini untung COVID nih, jadi dia nggak kemana-mana. Coba nggak COVID. Pastor, ada di mana? Di sini. Nggak 3 hari, 4 hari. Kamu di mana, Pak? Di sini. Nah, itu panggilan loh, saudara. Nanti tiba-tiba nanti dia WA saya. Pastor, tolong dukung doa, kita lagi merintis di sini. Ya, yang kemarin, ya udah jalan. Nah, itu luar biasa loh, saudara. Saya harus jujur mengakui. Dinamika dan api church planting seperti itu saya tidak punya. Saya tidak miliki. Nah, itu namanya ekspektasi. Anda harus memiliki ekspektasi yang sama. Kenapa Anda bisa mensupport gerejamu? Kenapa Anda bisa mensupport program-program dan penginjilan dan kegiatan? Karena berada di dalam level ekspektasi yang sama. Ini program kita, ayo kita sepakati apa yang bisa kita lakukan. Bersatu. Firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang percaya berkumpul di dalam namaku dan sepakat di dalam namaku. Itu yang disebut dengan menanti-nantikan, saudara. Itu arti sesungguhnya kalimat itu. Jadi jangan menerjemahkan dia seperti menunggu orang yang datang menjemput atau menunggu bus di halte. Bukan itu. Kurang tepat penerjemahan itu. Nah, kalau kita bagian dari komunitas dan menanti-nantikan, nah, binding together atau memiliki ekspektasi yang sama, ada 3 hal yang akan kita dapat. Yang pertama, coba lihat, di situ dikatakan mereka. Ya, Tuhan. Tetapi orang-orang, ya, mereka, orang-orang itu yang binding together akan mendapat apa? Kekuatan baru. Kata kekuatan baru di sini bukan yang lama hilang lalu diberi yang baru. Tidak, bukan. Yang lama tetap ada. Tapi yang lama ini oleh sebab alasan tertentu, tiba-tiba melampaui kapasitas lamanya. Itu yang disebut dengan kekuatan baru. Kereta kuda biasanya ditarik oleh 2 ekor kuda. Itu aja udah cepat. Makanya kalau dalam rangka mengukur satuan tenaga, selalu digunakan istilah horsepower. Ya, horsepower, HP itu. Diukur dengan kekuatan kuda. Itu aja 2 ekor kuda menarik kereta udah kencang. Tiba-tiba ditambah 4 ekor kuda jadi 6 ekor. Kira-kira kekuatannya bertambah nggak Bapak Ibu? Bertambah, tapi kuda yang lama nggak ditiadakan, nggak dieliminasi. Itu yang disebut dengan kekuatan baru di sini. Jadi renewing. Tanpa menghilangkan yang lama. Itulah yang terjadi nanti di akhir zaman. Kalau Bapak Ibu mendengar firman Tuhan yang pernah berkata, langit baru, bumi baru, itu renewing. Bukan menghilangkan yang lama, tapi dibaharui. Ini kalau kita bertobat, dibaharui hidup kita.
Kalau terjadi pemulihan keluarga, kehidupan perkawinan itu renewing, dibaharui kembali. Kehidupan keluarga, suami tetap sama. Saya sudah mengalami pembaharuan pernikahan. Gimana? Istri saya udah saya ganti. Oh, jangan tunggu Pak Yohanes Anwar, saya hajar saudara. Bukan gitu maksudnya, udah renewing kami saudara. Suami gue udah ganti, yang baru dong. Bukan, tetap wajah yang sama. Wah, tetap tetap bentuk yang sama. Walaupun kondisi sudah melar-melar semua. Saya itu hampir tidak mengenali Pak Yohanes Anwar. Kalau Bu Rita masih bisa saya kenali. Yang namanya istri gembala kalau udah cantik tetap cantik. Tapi Pak Gembala ini yang saya cari-cari tadi. Pak Gembala mana ya? Loh, ini benaran Pak Yohanes Anwar. Berubah, saudara. Ya, sudah mengalami renewing. Tapi beliau tetap Pak Yohanes Anwar. Tetap menjadi cinta bagi Bu Rita. Tidak boleh diganti, tidak boleh saling mengeliminasi satu dengan yang lain. Lihat Rosa sekarang itu pipinya cempluk. Ya kan? Cempluk. David itu saya pernah lihat David Andi sama istri itu ya. Cempluk. Wah. Tapi sikap kita sudah baru. Itu yang disebut dengan kekuatan baru di sini Bapak Ibu. Ya. Kekuatan baru, sikap yang baru kita, power yang baru, perilaku yang baru. Kalau mesin itu udah soak-soak, saudara, saya paling senang itu menyaksikan sebuah video di Facebook, reparasi, benda-benda yang rusak, yang sudah tidak bisa maksimal lagi, itu di-repair sama dia, dicuci, dibersihkan, onderdil yang lama dibuang, diganti dengan yang baru. Tiba-tiba mesin itu naik performnya. Set. Mesinnya sama, beberapa diganti. Wah, itu yang disebut dengan kekuatan baru. Kira-kira Bapak Ibu mau nggak mendapat kekuatan baru yang seperti ini? Amin. Ya. Anda masih bersama-sama dengan Abuna? Ya, kekuatan baru. Itu. Jadi ada energi. Mengapa ada, ingat kita sudah vaksin ya, vaksin pertama, lalu vaksin kedua, lalu nakes itu muncul wacana lagi dan sudah mulai dilakukan vaksin ketiga, booster. Apa itu booster? Ya supaya memperkuat sesuatu yang memperkuat apa yang lama. Nah, bayangkan dalam kehidupan ini, saudara, kehidupan yang kita jalan itu menggerus kekuatan kita. Seperti baterai lama-lama dari 100% turun jadi 20, jadi 50%, turun jadi 40, turun jadi 10%. Nah, kalau sudah di bawah 10% warnanya udah merah, artinya harus segera di-recharge. Nah itu, ketika di-recharge kembali lagi. Itu loh yang disebut dengan kekuatan baru. Bapak Ibu mau mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan? Amin. Jadilah bagian dari orang-orang binding together dan memiliki ekspektasi yang sama. Hal berikutnya yang akan kita dapat, di situ diberikan metafora seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Raja Wali itu terbang karena memiliki sayap yang lebar, dan tanpa angin dia tidak bisa terbang. Makanya kalau Anda melihat Raja Wali udah nongkrong, itu berarti tidak ada aliran angin. Sebab destiny Raja Wali kecuali malam, dia harus terbang terus. Kalau siang hari Anda melihat burung Raja Wali nongkrong, itu artinya tidak ada angin. Kesimpulannya, Raja Wali membutuhkan apa untuk terbang Bapak Ibu? Angin. Dan Raja Wali paling senang melatih kekuatan sayapnya. Bahkan dia sengaja memasuki arus angin yang kencang. Yang sering kita kenal juga dengan badai. Yang sering kita kenal dengan arus panas. Raja Wali paling senang
Kenapa? Dia melatih kekuatan sayapnya. Kemana dia pergi kalau ada badai itu, saudara? Justru kalau badai itu orang lain sembunyi. Raja Wali tidak. Dia gunakan badai untuk melatih kekuatan sayapnya. Makanya kalau ada badai dalam hidupmu hari-hari ini, badai dalam pekerjaanmu, badai dalam bisnismu, badai dalam kehidupanmu, jangan menyerah, jangan alay, jangan. Itu bukan mentalitas Raja Wali. Karena Raja Wali menunggu badai untuk memperkuat sayapnya. Anda tahu yang disebut dengan, kalau Bapak Ibu melihat yang bodybuilding itu, semula kurus kerempeng, ya, tiba-tiba tangannya berotot. Perutnya jadi six pack. Tapi saya tidak percaya kita semua six pack, one pack hari-hari ini. One pack. Itu termasuk Pak Sony, one pack. Ini terakhir saya cek naik lagi berat badan saya bilang, aduh gimana ini? Gimana ini? Nah, itu terbentuk body yang seperti itu, para binaragawan itu. Kenapa? Karena mereka melatih otot mereka. Melatih. Sesuatu yang dilatih itu akan membentuk sesuatu. Jangan lupa itu. Demikian juga, saudara. Raja Wali, dia melatih sayapnya. Supaya makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat. Dengan cara bagaimana? Dia mencari badai. Dia mencari arus yang kencang. Ngapain dia, saudara? Cara dia melatih, saudara, burung Raja Wali itu tidak terbang begini kalau ada badai. Tidak terbang rata. Tidak. Tapi dia menanjak. Dia naik. Sampai kapan? Sampai dia berada di atas badai. Ingat ya, pesawat-pesawat itu selalu mencari daerah jelajah di atas awan. Betul kan? Tidak ada goncangan di sana, kecuali kalau ada arus panas. Ketika udah mulai turun, dia masuk awan, goncang kan? Jadi pesawat itu menanjak dulu. Raja Wali itu menanjak, naik ke atas. Dia melatih sayapnya. Dia turun lagi, dia naik lagi. Jadi bola-balik seperti itu. Makanya ketika ada badai yang sedang Anda alami hari-hari ini, anggap itu sebagai kesempatanmu untuk melatih hidupmu. Haleluya. Amin. Jangan menganggap itu sebagai sesuatu, aduh celaka gua. Aduh, jangan ngutukin dirimu sendiri. Ada orang itu mati gua. Kenapa? Gua lagi ada masalah. Mati benaran kamu. Ya. Justru kita berpengharapan. Lagi ada masalah ya. Ya, tapi Tuhan sedang melatih saya melalui masalah ini. Melatih kemampuanku bertahan. Melatih kemampuanku berharap pada Tuhan. Melatih hidupku. Melatih sayapku. Melatih kakiku. Itu, saudara. Tapi, by the way, tidak ada latihan makan ya. Melatih makan. Kenapa banyak di rumah? Melatih makan. Wah, makanya bentuk kita berubah semua. Cempluk-cempluk loh kita ini semua ini. Ya, cempluk-cempluk. Waduh. Pak Budianto itu saya lihat cempluk pipinya itu ya. Wah. Halo Pak. Ya berubah kita semua. Ketemu di jalan saya nggak tahu Anda loh. Kan saya paling sering ke sport center ya. Tapi saudara, sesuatu yang dilatih itu hasilnya akan baik. Amin. Kalau Anda melatih kehidupan rohanimu, rohmu akan baik, akan kuat. Ya, akan dibawa bukan terjun bebas, tapi dibawa menanjak. Jadi kalau ada badai, jangan dihindari. Jangan dihindari. Kenapa? Tuhan sedang membawaku naik, coy. Tuhan sedang membawaku naik. Lu bisa ketawain gua, nggak apa-apa. Tapi sebentar lagi aku akan naik melebihi kamu. Itu. Amin. Ya, itu saudara. Jangan menghindari. Karena kadang-kadang Tuhan kirim problem, masalah untuk tujuan pembentukan. Dan ketika proses pembentukan selesai, perspektifmu akan berubah.
lebih luas. Kenapa? Karena naik lebih tinggi. Levelnya lebih tinggi. Saya senang sekali tadi Pak Asniel bilang, saya berdoa di dalam hati, walaupun mulut saya nggak bisa ngomong, saya minta ampun sama Tuhan. Baru setelah itu lihat, perhatikan tadi kesaksiannya. Minta ampun dulu, baru minta kemurahan. Kadang-kadang kita lupa minta ampun, langsung minta kemurahan. Bereskan hati dulu di hadapan Tuhan. Tuhan, ini mungkin ada yang salah, nggak ada yang sempurna di dunia ini. Akui di hadapan Tuhan. Baru setelah itu, Tuhan, aku mohon belas kasihan. That's it. Sederhana, Bapak Ibu. Seumpama Raja Wali yang menanjak ke atas. Jadi naik terbang. Kata lainnya itu artinya menanjak ke atas dengan kekuatan sayapnya. Kalau kekuatan sayap Raja Wali lemah, dia tidak akan bisa menanjak ke atas. Bisa-bisa terseret oleh badai itu sendiri. Indah sekali penggambaran penulis kitab Yesaya ini. Apalagi yang kita dapat? Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini gabung, saudara. Berlari dan berjalan. Kalau kita berlari dan berjalan itu, saudara, maka apa yang akan kita alami? Kehabisan energi. Kehabisan tenaga. HP, kalau dipakai terus-menerus, baterainya bakalan drop turun sampai 0. Makanya dicas kembali. Anda lari-lari terus, lari mau sampai kapan tenagamu buat berlari? Pernah melihat orang yang lari maraton puluhan kilometer, itu 40 kilometer, saudara, menjelang garis finish atau setiba di garis finish, apa yang dia lakukan? Bagaimana perilakunya? Coba amati ya, saudara. Dia harus dipapah oleh pelatihnya. Kakinya dipijat, harus dibopong. Kenapa? Karena energi sudah terkuras dalam prosesnya dia berlari. Dalam proses dia berjalan. Tenaganya habis. Terengah-engah. Kurang lebih kehidupan seperti itu, toh. Kehidupan kita kan begitu. Kehidupan kita itu bisa menguras energi kita. Menguras tenaga kita. Ya. Tapi hari ini kita mendengar berita yang sangat indah. Mungkin hari-hari ini engkau sedang menyerah karena energimu habis. Mungkin hari-hari ini engkau berkata, aku sudah tidak punya, sudah hands up Tuhan. Hands up Tuhan, aku sudah nggak bisa apa-apa lagi Tuhan. No. Anak Tuhan nggak boleh seperti itu. Karena firman Tuhan ini jawaban bagimu. Mendapat kekuatan baru. Wis, haleluya. Ya, tenagamu yang habis diisi ulang oleh Tuhan. Hidupmu yang terengah-engah diperbaiki kembali oleh Tuhan, diinjeksi dengan sesuatu yang baru. Ini hal yang sangat penting. Engkau menjadi tidak lesu. Ya, lesu itu loyo, tidak memiliki tenaga. Punya tulang tapi tidak bisa tegak berdiri, itu artinya. Tidak punya power. Mengapa? Karena udah habis. Jadi kata lesu di situ, semula bersemangat, semula punya power, semula punya tenaga, tidak di recycling lagi. Lama-lama ya habis. Akhirnya lesu. Dan mereka berjalan, tidak menjadi lelah. Wes. Berlari dan berjalan. Lelah itu apa? Orang lain punya batas ketika dia berjalan. Kita bisa lebih jauh dari dia. Kenapa? Karena kita sudah di-renewing. Power kita mendapat kekuatan baru. Kalau kita berlari, kenapa orang berlari? Supaya dia meraih sesuatu lebih cepat. Kenapa seseorang berlari? Supaya interval waktu untuk mendapatkan sesuatu bisa semakin dipersempit. Kenapa? Orang berlari supaya dia mendapatkan lebih dulu dari orang lain. Apa yang membuat kita kalah dalam lomba lari? Kecepatan. Pernah melihat lomba lari sprinter 100 meter, manusia tercepat di dunia itu. Makanya juara satunya selalu dibilang manusia tercepat di dunia. Major poinnya apa dari lomba seperti itu? Kecepatan.
siapa cepat dia dapat. Ya. Maka marilah kita berlomba, berlari. Dan karena kita tahu bahwa berlari akan membuat kita lesu. Dan karena kita tahu bahwa berjalan dapat membuat kita kelelahan. Kita sudah tahu kunci rahasianya. Ya. Kita sudah tahu menanti-nantikan Tuhan. Kalau kita ke pedalaman itu, saya pernah ke pedalaman, mobilnya membawa sejumlah jerigen bensin. Kenapa? Nanti kalau habis bisa ditambah lagi, sehingga performa tetap terjaga. Ini loh, yang menjadi kunci rahasia, yang akan kita dapatkan dalam kehidupan ini, saudaraku. Ketika kita tetap binding together, memiliki ekspektasi yang sama, dan hasilnya adalah kekuatan baru. Hasilnya adalah kemampuan untuk mendaki di dalam badai. Bukan tenggelam atau hilang di dalam badai. Kadang-kadang itu saya, kalau jadi pembicara tamu itu kan salaman di depan bersama gembalanya. Nanti gembalanya tanya, udah lama gak kelihatan, udah hampir sebulan loh. Saya dengar itu, kamu kemana aja? Lagi banyak masalah om, lagi banyak badai. Saya batin dalam hati, oh ini orang nggak tahu diri sebagai anak Tuhan. Hanya ada dua pilihan dalam badai itu. Tenggelam di dalam badai berarti dia termasuk orang yang tenggelam di dalam badai. Atau terbang di dalam badai. Dan terbangnya bukan terbang mendatar, terbang mendaki. Apalagi kita mendapat kekuatan baru untuk berlari dan untuk berjalan. Apa hal yang perlu Anda kejar lebih cepat dibanding orang lain hari-hari ini? Jangan lupakan, kunci rahasianya berada di dalam kelompok dan menanti-nantikan Tuhan. Haleluya. Saya akan membaca ulang firman Tuhan ini kepada kita semua. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Let's pray. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami sudah mendalami kebenaran firman-Mu dari kitab Yesaya ini. Dan materaikan itu, sekarang bagian kami adalah melakukannya. Menjadi pelaku, kami tidak hanya mau menilai bahwa apa yang kami dengar ini menarik atau sesuatu yang baru. Tapi kami mau agar hidup kami berubah karenanya. Berkati anak-anak Tuhan dalam seluruh kegiatan mereka di KUL dari GBI Sport Center ini. Dimanapun mereka di seluruh Indonesia. Berkat Tuhan, Elohim Israel ada di atas hidup mereka. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan, amin. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita.